Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bab 10 nih, yaitu routing. Nah, routing itu ibaratkan seperti kantor pos ya teman-teman, bekerja untuk mencari jalur tercepat untuk pengiriman paket. Nah, jadi routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Dan routing bekerja pada layer 3 networking models. Nah, materi yang ke-1 kita akan membahas konsep klarifikasi routing. Jadi, routing dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah static routing, yaitu yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Sedangkan dynamic routing adalah routing yang dilakukan untuk melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan menjadi jalannya tersendiri. Nah, untuk dynamic routing sendiri itu terbagi menjadi dua konsep. Ada yang bernama IGP atau Internet Gateway Protocol dan AGP atau Exterior Gateway Protocol. Untuk IGP dapat digunakan pada intra-autonomous system routing dan diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Mudahnya adalah jaringan memiliki kebijakan routing yang sama. Contohnya seperti sekolah, perusahaan, dan lain-lain. Berbeda dengan AGP yang digunakan pada inter-autonomous system routing atau digunakan untuk router antara AS yang berbeda. IGP biasanya digunakan dalam internet. Contohnya seperti kampus ke ISP, ISP ke ISP, dan sekolah ke ISP, perusahaan ke ISP, dan lain-lain. Kemudian ada protokol di IGP. Ia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah jenis design vector routing protokol. Ia bekerja dengan cara menentukan titik-titik terdekat. Contohnya adalah RIP versi 1, RIP versi 2, dan EGRP. Kemudian ada Link Static Router Protocol. Itu bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth. Contohnya seperti USPF, IS. Dan jenis yang ketiga adalah Hybrid Routing Protocol, yaitu gabungan dari Distance dan Link State. Contoh protokolnya adalah EIGRP. Kemudian untuk AGP, ia memiliki satu jenis protokol saja, yakni PGP. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu pengenalan routing table, and routing flag. Nah, seperti yang kita ketahui, router berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network. Nah, untuk menghubungkan perangkat tersebut haruslah dilihat berdasarkan routing table. Jadi, routing table berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu atau juga berisi nilai prioritas atau matrik dari masing-masing route. Untuk routing table, ia terbentuk dari semua route yang berasal dari dynamic routing protocol dan semua route untuk network yang directly connection ke router serta terbentuk dari konfigurasi tambahan yaitu routing route static. Pada routing table nanti kita akan melihat informasinya melalui router flag. Nah, simbol-simbol yang terdapat di sini ialah definisinya. Masing-masing seperti D itu artinya dynamic, A untuk aktif, C itu untuk connected, dan lain sebagainya. Perhatikan, untuk salah satu contohnya adalah di DAC, yang berarti Dynamic Active Connected, yaitu dapat otomatis terinput karena pada interface mikrotiknya sudah tersambung. Dan ada pula AS, yaitu Active Static, yang artinya ia dilakukan secara manual. Nah, selanjutnya yaitu ke static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu, tergantung pada kebutuhan, spesifikasi, dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Misalnya, kita memiliki kantor pusat dan beberapa cabang kantor yang ingin semua kantornya dapat terhubung. Nah, kita dapat menggunakan static routing ini. Nah, static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Rumus dari static routing sendiri itu mudahnya kita dikatakan adalah dengan mau kemana dan lewat kemana. Nah, di sini dapat diperhatikan pada topologinya. Misalkan router 1 ingin akses
network yang ada di router 2. Jadi router 1 ingin mengirim data ke VPC yang terhubung ke router 2. Maka kita harus memberitahu router 1 bahwa untuk mencapai VPC, data harus dikirim melalui portal itu, yaitu Ether 1. Selanjutnya pada karakteristik dari static router, yaitu mudah dikonfigurasi pada jaringan skala kecil. Jadi perlu diketahui bahwa static routing tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar, lalu membutuhkan charge yang ringan dan manual konfigurasi setiap penambahan jaringan baru. Nah, selanjutnya yaitu studi kasus static routing 2 router. Nah, perhatikan pada topologi di sini terdapat 4 router yang akan kita koneksikan dengan satu dan lainnya. Untuk router utama akan dikonfigurasikan WAN, sehingga untuk router lain ketika ingin terkoneksi dengan internet maka dia menggunakan perantara mikrotik utama. Langsung saja kita ke Pinet Lab-nya. Nah, di sini saya sudah siapkan 2 router dan sudah dinyalakan, dan untuk nama juga sudah saya sesuaikan. Kemudian ada ISP juga yang kita bisa lihat di sini. Kali ini kita akan menggunakan tipe Cloud NAT. Maka nantinya kita akan mendapatkan rank IP kelas A, yakni 10x.x.x.x, dan juga ini dapat berubah IP private. Namun perlu diketahui jika konsep ini diterapkan pada dunia nyata, maka mikrotik akan mendapatkan IP-nya tipe IP public ya teman-teman. Nah, di sini kemudian kita hubungkan si ISP dengan mikrotik kita. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan ke konsol atau terminal milik router 1. Kita akan cek IP yang didapatkan. Kita bisa ketikkan IP address print. Kemudian dapat teman-teman lihat di sini mendapatkan IP 10.0.137.47. Nah, IP tersebut kita bisa tuliskan pada node-nya dengan klik kanan, kemudian edit, lalu pada kolom label tuliskan DHCP.2 dan IP-nya. DHCP.2 dan IP-nya. Nah, kemudian saya tuliskan yang akhirnya itu X, karena nanti teman-teman bisa ganti sesuai dengan teman-teman yang kalian dapatkan. Kemudian kita bisa klik kanan, lalu pilih teks dan pilih dan tuliskan IP-nya. Nah, jika sudah, letakkan di dekat mikrotik kita. Nah, selanjutnya kita bisa koneksikan antara router 1 dan router 2. Nah, jadi nanti setiap router akan memiliki jaringan lokal. Di sini kita sambungkan klien ke masing-masing router terlebih dahulu ya. Nah, kemudian jika diperhatikan, di sini saya sudah menyiapkan teks. Jadi untuk IP 10.1 kita berikan untuk Ether 2 di mikrotik yang pertama. Kemudian untuk 10.2 untuk Ether 1 di mikrotik kedua. Lalu IP 1.1 untuk Ether 3 di mikrotik pertama yang mengarah ke klien. Dan IP 2.1 kita letakkan di Ether 2 pada mikrotik kedua yang mengarah ke klien. Untuk IP 1.2 milik VPC 1 dan untuk IP 2.2 untuk VPC 2. Kemudian di sini kita dapat simpulkan untuk network dari router ke router kita menggunakan 10.10.10.0 karena keduanya memiliki IP 10.10. Kemudian untuk mikrotik yang mengarah ke klien adalah 192.168.1.0. Kemudian yang terakhir adalah network yang digunakan pada mikrotik. Kedua yang mengarah ke klien adalah 192.168.2.0. Kemudian jika sudah, kita dapat mengubah hostname untuk mikrotiknya. Di sini kita ubah pada mikrotik yang pertama dengan perintah system identity set name sama dengan router 1. Nah, jika sudah, kita bisa lakukan juga untuk router keduanya. Oke, di sini kita selesai mempersiapkan topologinya. Nah, sebelum masuk pada konfigurasi static routing, kita perlu melakukan koneksi antar PC dengan Pinet Lab terlebih dahulu. Caranya, teman-teman bisa buka command prompt. Kemudian kita bisa ketikkan root add, lalu masukkan IP network Pinet Lab. Nah, di sini teman-teman bisa cek di virtual mesinnya Pinet Lab-nya. Kemudian di sini kita bisa ketikkan IP ashu pinet_nat.
Nah, teman-teman bisa perhatikan dia menambahkan IP 10.0.137.1. Nah, pada komen promnya kita bisa ketikkan IP tersebut. Kemudian kita tambahkan max-nya yaitu 255.255.255.0 karena ia /24 atau perfect-nya itu /24. Lalu masukkan gateway-nya yaitu IP Pinet Lab-nya kita. Nah, jika sudah kita enter, lalu kita coba bisa ping ke mikrotik utama. Nah, di sini ia sudah berhasil untuk pingnya ya. Selanjutnya kita bisa buka Winbox untuk konfigurasi static routingnya. Di sini kita akan coba untuk mengakses router 2 pada Winbox tanpa teridentifikasi IP-nya. Untuk melakukan hal tersebut, kita akan menggunakan fitur Roamon pada Winbox. Teman-teman bisa pilih menu Tools, kemudian klik Roamon. Selanjutnya centang di bagian Enable, lalu Apply dan OK. Kemudian kita juga akan mengaktifkan fitur Roamon di mikrotik 2. Pada terminal, di sini kalian ketikkan Tool, Roamon, Set Enable sama dengan Yes. Kemudian Enter. Nah, maka di sini untuk router 2 ya sudah aktif itu Roamonnya. Oke, sekarang kita buka Winbox lagi dan pilih More dan pilih New Windows. Di sini teman-teman dapat connect menggunakan IP router 1, kemudian klik connect to Roamon. Nah, pada bagian Roamon akan teridentifikasi router 2. Di sini teman-teman klik pada MAC address-nya, kemudian klik connect. Nah, setelah berhasil menggunakan fitur Roamon, kita lanjutkan untuk konfigurasi di tiap interface-nya atau addressing-nya. Untuk yang pertama, kita lakukan di router 1 terlebih dahulu. Kita bisa klik IP, kemudian address. Di sini kita klik add, lalu masukkan IP yang mengarah ke klien terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa untuk interface-nya pilih 3. Kita klik OK. Kemudian tambahkan lagi untuk Ether 2. Nah, jika sudah kita bisa klik OK. Kemudian lanjut untuk addressing-nya di router 2. Pada menu address kita bisa klik add. Di sini kita masukkan IP yang berada di Ether 1 terlebih dahulu. Dan klik OK. Dan kemudian lakukan addressing yang mengarah ke kliennya. Di sini interface-nya menggunakan 2. Kemudian klik OK. Selanjutnya bisa kita cek root table-nya. Kita cek di router 1 terlebih dahulu. Teman-teman bisa klik menu IP dan pilih routes. Nah, di sini perhatikan terdapat root flag DAC yang artinya Dynamic Exit Connected. Jadi ini artinya sudah aktif dan juga terkoneksi dan sudah mendapatkan IP secara dinamik. Juga artinya ketika kita konfigurasi addressing pada interface, baik itu yang mengarah ke klien ataupun router sebelahnya, itu akan didaftarkan routing table secara otomatis. Namun perhatikan untuk network yang 2.0 ini belum terkoneksi karena belum terdaftar. Sedangkan network yang lain sudah terdaftar. Nah, dari itu kita perlu lakukan proses routing agar VPC dapat terkoneksi. Maka kita harus tambahkan informasi di routing table-nya. Di sini kita bisa klik add. Nah, rumus static routing itu kan mau kemana dan lewat mana. Nah, karena kita mau ke network 2.0, kita ketikkan mau ke mana dan tujuannya kita yaitu ke 192.168.2.0/24. Kemudian kita masukkan kita mau lewat mana. Nah, karena dari router 1 ini ke network 2.0, maka ia melewati 1. Jadi bagian gateway-nya kita ketikkan 10.10.10.2. Nah, lalu kita bisa apply dan OK. Nantinya akan ada informasi AS yaitu active static. Nah, kemudian kita akan lakukan juga pada router 2. Nah, di sini kan hanya ada 2, yaitu yang mengarah ke router 1 dan kliennya.
Maka kalau router 2 ingin melakukan koneksi ke 1, itu belum bisa karena router tabelnya belum terdaftar. Langsung saja kita bisa tambahkan di sini karena dia melewati Ether 2, maka untuk gateway-nya kita bisa gunakan 10.10.10.1/24. Nah, untuk DST address-nya kita masukkan network yang ingin kita tuju, yaitu 192.168.1.0. Kemudian kita bisa klik apply dan OK. Maka jika router 2 ingin terkoneksi ke VPC 1, itu akan berhasil karena pada router tabelnya sudah terdaftar. Kemudian kita akan melakukan addressing pada VPC-nya. Nah, di sini kita buka konsolnya. Untuk VPC 1, kita akan menggunakan IP 192.168.1.2/24. Untuk gateway-nya di sini gunakan 192.168.1.1/24. Nah, kemudian kita juga lakukan ke VPC 2. Caranya sama ya. Mungkin di sini saya percepat saja. Nah, jika sudah melakukan semua, maka kita sudah berhasil melakukan static router pada 2 router. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu studi kasus static routing 3 router. Jadi teman-teman, di sini saya sudah menambahkan satu perangkat router dan juga VPC sebagai kliennya. Di sini saya sudah ubah hostname Simikrotik menjadi router 2 dan perhatikan pada IP-nya untuk 3 yang dimiliki router 2. Dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 20.1/24. Adapun IP router pada Ether 1 memiliki IP 10.20.20.2/24. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada Ether 2-nya digunakan IP 3.1/24. Sedangkan untuk VPC 3 kita akan gunakan 3.2/24. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan networknya, yaitu 10.20.10.10.0 dan juga 192.168.3.0. Saya juga sudah mengaktifkan fitur Roman, jadi kita bisa dilanjutkan ke addressing. Di sini setelah masuk ke Winbox, teman-teman pilih menu IP, lalu address. Kita tambahkan IP yang mengarah ke Ether 2 terlebih dahulu, yaitu 192.168.3.1/24. Kemudian lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi addressnya yang mengarah ke router 2 pada Ether 1, yaitu 10.20.20.2/24. Nah, jadi untuk perbedaannya, untuk router 1 dan router 2 itu memiliki network 10.0, sedangkan router 2 dan 3 memiliki network 20.0. Bisa kita simpulkan, jika kita memiliki perangkat router baru, artinya kita juga akan mendapatkan network yang baru juga. Kemudian jangan lupa untuk melakukan addressing di router 2, yaitu menambahkan IP untuk Ether 3. Di sini isikan IP-nya yaitu 10.20.20.1/24, kemudian apply dan OK. Kemudian kita bisa ke router 3-nya, kita cek pada router tabelnya. Perhatikan di sini hanya terdapat 2 root, yaitu yang mengarah ke router 2 dan mengarah ke router 3. Nah, sekarang kita akan mendaftarkan network yang belum terdaftar seperti sebelumnya. Untuk caranya di sini sama persis ya. Jadi mungkin di sini saya akan lebih percepat videonya. Selanjutnya kita tambahkan network baru untuk router 3 yaitu 10.20.20.0 dan yang mengarah ke VPC 3 yaitu 192.168.3.0 di kedua router yang lain. Nah, di router pertama karena ia melewati Ether 1 berarti gateway-nya yang digunakan adalah 10.1.1.2. Untuk di router 2 di bagian gateway-nya kita gunakan 10.20.20 karena ia melewati Ether yang dimiliki oleh router 2. Kemudian selanjutnya kita lakukan addressing di VPC-nya. Kita ketikkan IP 192.168.3.2/24. Kemudian untuk gateway-nya 192.168.3.1/24.
Lalu kita akan coba ping ke VPC lain untuk memastikan bahwa kita telah berhasil melakukan konfigurasi routing. Nah, dapat teman-teman perhatikan di sini ia berhasil ping yang menandakan bahwa kita telah berhasil konfigurasi routingnya. Nah, selanjutnya ke materi static routing with internet. Jadi pada kasus sebelumnya kita telah melakukan static routers hingga 3 router. Namun di sini saya juga sudah menambahkan 1 router lagi dan sudah terkoneksi dengan router lain. Namun yang memiliki router ke internet hanyalah router 1. Jadi agar router lain dan klien dapat terhubung dengan internet, maka kita perlu menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasi, kita buka router 2. Nah, di sini kita ke terminalnya. Kita ketikkan perintah IP root gateway 10.10.10.1. Kemudian kita cek IP root print. Maka di sini dia sudah memiliki address yaitu default route dengan informasi statik. Kemudian kita ke router 3. Kita coba menggunakan GUI. Di sini tambahkan destination address-nya. Kita biarkan 0 dan seperti ini. Sedangkan untuk gateway-nya kita ketikkan 10.20.20.1. Nah, nanti di sini sudah ada informasinya. Selanjutnya kita lakukan di router 4 juga. Kemudian gateway-nya kita ketikkan dengan 10.30.30.1. Selanjutnya kita aktifkan firewall NAT-nya di router 1. Kita ke IP, lalu kemudian firewall NAT. Kita tambahkan chain-nya yaitu src NAT. Kemudian di bagian out interface-nya kita gunakan ether 1. Lalu pada action kita gunakan masquerade. Lalu bisa kita apply dan OK. Kemudian kita bisa lakukan pengujian router 4. Nah, pada terminal kita ketikkan ping 88. Nah, di sini ia sudah berhasil untuk ping. Sekarang kita coba ping domainnya yaitu pinggoogle.com. Nah, ia akan muncul seperti ini karena kita belum setting di DNS server. Jadi di sini kita setting terlebih dahulu. Kemudian kita coba untuk ping google.com-nya. Oke, perhatikan di sini ia sudah berhasil untuk di-ping. Nah, untuk perangkat lain jika ingin ping google.com maka kita harus setting DNS-nya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada Dynamic Routing OSPF. Nah, Dynamic Routing merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi pada routing table secara otomatis. Hal ini sudah pasti untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah melalui kompleks atau terlalu besar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, konsep Dynamic Routing ini terbagi menjadi 2. Maka di sini untuk pembahasannya lebih lanjutnya kita akan bahas materi mengenai OSPF. Nah, di sini saya akan melakukan pengenalan OSPF terlebih dahulu. OSPF atau Open Short Span Freeze adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori EGP dengan algoritma Least Stacked Protocol atau LSR. OSPF juga sudah support IP4 dan IPv6 dengan cara kerja mencari jalur tercepat berdasarkan bandwidth, relay, dan load. Kemudian route yang dipilihnya juga ini sesuai dengan kecepatan OSPF. Sesuai dengan kecepatan, OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan, yaitu area. Jadi tujuan OSPF area ini adalah untuk mencegah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil atau area yang mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisien perutan. Perhatikan di sini terdapat OSPF area dan ada backbone area atau area 0. Inilah yang bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antar non-backbone area. Kemudian yang kedua ada standar atau default area. Ini melakukan sub area dari area 0 area ini merupakan sub area dari area. 0 area ini bisa disebut dengan area yang paling ujung. Kemudian yang terakhir ada not substable area.
Ini merupakan step area yang tidak menerima external route dan dapat diganti dengan default route dari area lain, tetapi masih mendapatkan external route dari router yang masih dalam satu area. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu OSPF Redistribute Default Word. Jadi Redistribute Default Word ini adalah menambahkan default secara otomatis. Langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini kita ke Winbox. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, kita bisa melakukan redistribute default word pada router yang mengarah ke OSPF yaitu router 1. Di sini kita pilih menu routing, kemudian pilih OSPF. Nah, di sini kalian bisa pergi ke menu Intent, lalu double klik pada defaultnya. Di sini kita fokuskan pada redistribute default word-nya. Di sini ada always dan if install. Jadi untuk if install ini kalau misalkan router 1 teman-teman memiliki default route, maka OSPF akan melakukan redistribute default route. Nah, kalau yang always ini misalkan router 1 tidak memiliki default route, maka dia akan melakukan redistribute default word. Nah, di sini kita pilih if install saja, kemudian kita bisa klik apply dan OK. Nah, kalau kita sudah mengkonfigurasi interface, maka kita sudah berhasil mendaftarkan default word pada router 2 dan router 3. Nah, itulah materi routing bab 10 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.